ketemu dengan apa namanya Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Nanti nggak usah sedih ya Muhammad, ya. Kamu dihina hari ini di dunia nggak apa-apa, ya kan? Tapi tempatmu di akhirat ini loh, tinggi sekali. Ini hiburan bagi Nabi. Habis itu Nabi semangat lagi. Nanti maknanya apa? Maknanya ya butuh hiburan. Ya, antum butuh hiburan. Kita semua juga butuh hiburan. Dakwah, berjuang terus, capek antum, ya. Berarti butuh hiburan, butuh lah, ya kan? Waduh, hiburan juga butuh duit juga. Kalau nggak ada duit nggak bisa hiburan juga, ya? Ya, tahu lagi saya gimana ini, ya kan? Yang jelas boleh, silakan antum buat program yang sekiranya bisa menghilangkan kejenuhan, apa-apa, ya kan? Silakan bikin, ya kan? Sudah bikin aja, pokoknya terserah antum, ya. Saya sepakat kalau ada program yang sekiranya hanya untuk hiburan saja, boleh silakan. Makan-makan doang, silakan makan-makan, silakan main-main saja, tidak apa-apa. Yang penting antum terhibur, semangat antum tetap. Intinya di situ, ya kan? Intinya di situ. Daripada kita kemudian mengatakan itu hiburan, main-main gini. Tapi kemudian semangat kita loyo. Mau apa? Mana yang lebih baik? Tetap yang lebih baik antum cari hiburan, ya kan? Maksudnya bukan cari hiburan ini, ya. Main game, cari hiburan biar nggak jenuh main game sampai bukan, ya kan? Bukan itu maksud saya. Program jamaah maksud saya, ya. Diprogramkan bahwasanya kita ada program untuk hiburan, boleh silakan. Ya, biar kita nggak jenuh. Ya. Kenapa? Tadi itu, ya. Di Madinah itu ada teman saya yang kuliah di Madinah itu. Jadi kalau mau ke kampus, mau ke kelas, itu di lorong itu memang di sana minuman banyak, ya. Artinya minuman yang dari luar negeri, Pepsi di kita paling banyak, Pepsi, Coca-Cola itu banyak. Dan di setiap orang disediakan minum Pepsi. Nanti kalau masuk kelas dia ngambil Pepsi, dibawa ke kelas, dibawa ke kelas. Sama sayanya nggak apa-apa. Sayanya bilang nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa fokus dengerin ceramah, dengerin pelajaran, nggak ngantuk, itu lebih baik. Daripada antum ini nggak bawa makanan, nggak bawa minuman, tapi di majelis antum ngantuk, malah nggak dapat pelajaran. Kata sayanya begitu. Jadi mereka belajar sambil minum ini. Kenapa? Tujuannya supaya apa? Tujuan utama dari taklim itu bisa ditangkap. Ya. Nggak nginum, nggak apa, gini aja. Tapi nggak nyambung. Lebih baik minum seger, tapi ini kemudian bisa nyambung. Lebih baik, bisa fokus. Kamu nggak minum? Nggak, anak jaga ini, ada majelis. Gini dulu, tapi nggak nyambung, nggak bisa, nggak bisa. Ya, intinya tetap harus diambil yang namanya. Kalau bisa nggak minum tapi yang bisa fokus lebih baik, ya kan? Lebih baik. Baik, itu yang kita lakukan ya, sebagai mukadimah, ya, mukadimah kajian kita selanjutnya. Baik, konteks kita dalam hidup beramal jama'i, ya, ya. Supaya kemudian kita tidak loyo, ya kan, tidak kendor semangat kita. Memang kita harus banyak evaluasi, ya. Dalam hidup berjamaah ini juga perlu kita adakan evaluasi, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi, ya, dalam hidup berjamaah ini, ya. Yang pertama, ya, yang perlu kita evaluasi tentu keikhlasan kita dalam berjamaah, ya. Bukan yang saya maksudkan kita antum kemudian sekarang ini dalam posisi nggak ikhlas dalam berjamaah, enggak, bukan itu maksud saya, ya. Yang saya maksud adalah terus meningkatkan keikhlasan kita dalam berjamaah. Itu yang kita evaluasi, terus meningkatkan keikhlasan. Kenapa? Karena dengan keikhlasan itulah yang menjaga kita dari fitnah apapun, ya. Dalam talabul ilmi, orang yang betul-betul ikhlas akan selamat dari fitnah talabul ilmi. Apa fitnah talabul ilmi itu? Apa? Ingin terkenal, ya kan? Ingin dipuji sebagai orang yang alim. Bisa nggak itu fitnah? Bisa terjadi? Bisa. Maka tingkatkan ikhlas dalam talabul ilmi, selamat kita dari fitnah talabul ilmi. Dakwah juga begitu, ya kan? Tingkatkan keikhlasan kita dalam berdakwah, kita akan selamat dari
fitnah dakwah. Apa fitnah dakwah itu? Ada nggak fitnah dakwah? Ada. Ada. Ngajak manusia tujuannya dunia, bisa jadi begitu, ya kan? Dakwahnya mencari keuntungan dunia, bisa jadi begitu. Tapi kalau kemudian kita jaga keikhlasan kita dalam dakwah, maka kemudian fitnah kita dalam dakwah, insya Allah bisa kita lalui. Jihad juga demikian. Perlu ditingkatkan keikhlasan dalam berjihad. Kenapa? Supaya kita selamat dari fitnah jihad. Apa fitnah jihad? Hah? Apa fitnah jihad? Pengen dikatakan sebagai seorang yang mujahid, ya kan? Pengen dikatakan seorang yang pejuang. Itu fitnah jihad. Kalau itu nggak dijaga, kena fitnah itu. Nah, dalam hidup berjamaah juga begitu. Kena fitnah hidup berjamaah. Apa fitnah hidup berjamaah? Hah? Apa? Fitnah hidup berjamaah apa? Kira-kira? Hah? Berhenti. Ya kan? Berhenti, putur dari kehidupan berjamaah. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Maka yang perlu ditingkatkan adalah keikhlasan kita dalam hidup berjamaah ini, ya. Tingkatkan terus keikhlasan kita dan apa niat kita di berjamaah ini, ya kan? Itu yang kita koreksi terus, ya. Kenapa? Karena fitnah itu datangnya luar biasa, ya kan? Watajiul fitnah yuraqqibu ba'daha ba'dha. Datangnya fitnah itu mengecilkan fitnah yang sebelumnya. Jadi fitnah hari ini mengecilkan fitnah yang kemarin. Fitnah yang besok mengecilkan fitnah hari ini. Terus begitu, semakin hari fitnah semakin besar. Ya kan? Kasita'il lailil mudlim, seperti penggalan malam yang gelap. Yusbihu rajulun mu'min wa yumsi kafir, wa yumsi rajulun kafir wa yumsi mu'min. Ya. Saking hebatnya fitnah ini, paginya muslim, sorenya sudah kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Bukan kemudian fitnahnya itu pagi taat, siang maksiat, kemudian malam taat lagi, paginya maksiat lagi. Tidak. Bukan itu iya, ya kan? Pagi taat, siang maksiat. Ada fitnah begitu? Ada, ya kan? Banyak. Tapi yang lebih hebat lagi fitnah ini, pagi mukmin, sore sudah kafir. Saking hebatnya fitnah itu. Fitnah hidup berjamaah, ya. Fitnah hidup amal jama'i, yaitu futur dari kehidupan amal berjama'i. Merasa capek hidup beramal jama'i ini. Apa hasil daripada saya hidup beramal jama'i selama ini? Apa yang saya peroleh amal jama'i saya selama ini? Apa manfaat yang bisa saya ambil selama ini? Apa manfaatnya? Kena kita fitnah itu. Fitnah apa itu? Aduh, gimana ya hidup jamaah ini? Kok perasaan nggak ada apa-apanya ini? Malah hidup saya semakin susah ini kayaknya, ya kan? Kerja yang mestinya ini nggak bisa bebas lagi bekerja, keluarga yang mestinya begini nggak bisa lagi, dan sebagainya. Kayaknya hidup berjamaah itu, beramal jamaah itu malah semakin membuat hidup kita sengsara, ya? Malah semakin membuat hidup kita sempit, malah semakin membuat hidup kita susah. Terus apa akhirnya? Ya sudah kalau gitu, ya kan? Memutuskan untuk tidak hidup berjamaah. Kenapa? Tidak hidup amal jama'i. Kenapa? Karena memang keadaannya seperti itu. Setelah kemudian dia keluar, tidak beramal jama'i, hidup konsentrasi hidup dunia melulu yang dia pikirkan, toh tetap merasa capek juga, ya. Tetap merasa juga pusing juga, tetap merasa capek juga, penat juga mikirin hidup itu, ya. Jadi intinya nggak ada yang selamat dari yang namanya capek, ya. Nggak mungkin manusia hidup pasti capek, ya. Dan capek itu yang akan kita jumpai nanti. Capek kita dalam taat berjumpa dengan amal taat tadi. Capek kita dalam maksiat berjumpa dengan amal maksiat tadi. Maka yang perlu kita terus koreksi, ayo kita perbarui keikhlasan kita dalam hidup berjamaah. Pak, insya Allah, ya, akan kita bisa lalui fitnah-fitnah hidup berjamaah itu, berjuang dalam berjamaah itu akan bisa kita lalui. Ya kan? Sudah banyak yang keluar, tapi kita nggak akan terpengaruh. Kenapa? Kita jaga keikhlasan kita. Kita bukan karena mereka kok. Kita bukan karena itu, bukan. Insya Allah, saya memang niat ikhlas dalam berjamaah ini, beramal jamaah ini untuk perjuangan lillahi ta'ala. Sendiri pun kalau memang jamaah ini masih di atas al-haq, saya akan berdiri tegak di atas
jamaah ini. 10 saja anggota saya, asal jamaah ini tetap berada di atas al-haq, saya akan tetap berdiri di atas al-haq bersama dengan jamaah ini. Mestinya prinsipnya begitu mestinya. Ya kan? Namun kalau keikhlasan kita nanti itu berkurang, kemudian banyak, kemudian dari antara kita yang kemudian keluar, ya kan? Kesempatan nih, ya kan? Mumpung banyak yang keluar. Artinya apa? Artinya ada pembenaran dalam diri kita. Kalau kita mau keluar ini ada pembenaran. Kenapa? Duh, sudah banyak yang keluar ini, ya kan? Kalau kita keluar sekarang berarti ya kita nggak salah lah, ya. Ada yang mendahului, ya kan? Muncullah orang-orang yang kemudian keikhlasannya kurang dalam beramal jamaah ini, goyah dia, ya. Goyah dia, ya. Dia begitu banyak yang sudah keluar ini sudah mulai goyah dia, goyah, pelan-pelan goyah, ya kan? Kehidupan dunia yang seperti itu akhirnya menambah semakin keinginan dia untuk kemudian futur dari amal jamaah ini. Akhirnya pelan, ya, pelan tapi pasti, ya, pelan tapi pasti kemudian ke belakang sudah. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, ya. Ayo kita perbarui keikhlasan kita dalam hidup berjamaah ini. Pak, insya Allah selamat. Fitnah amal jamaah ini, masya Allah luar biasa. Yang internal iya, yang eksternal juga iya, ya. Maka kita hadapi dengan keikhlasan. Pak, insya Allah segala permasalahan yang ada di internal kita bisa kita lalui bersama, insya Allah, ya. Begitu, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, yang juga perlu kita evaluasi dalam hidup berjamaah ini adalah kejujuran, ya. Kejujuran kita dalam hidup berjamaah. Gimana indikasinya? Indikasinya begini, ya. Indikasinya begini. Kalau kita jujur, ya. Kalau kita jujur dalam hidup berjamaah ini, ya, beramal jamaah ini, maka kita akan cari udzur. Kita akan cari udzur untuk bisa hadir mengikuti program jamaah dan kegiatan jamaah. Cari udzur agar bisa hadir, ya, mengikuti, mendatangi program daripada jamaah. Itu orang jujur. Tapi kalau orang nggak jujur dalam hidup berjamaah, dia akan cari udzur untuk apa? Untuk tidak hadir dalam hidup memenuhi kegiatan ataupun program daripada jamaah. Gimana contohnya? Contohnya simpel saja, sederhana saja, ya. Mungkin begini, ya, mungkin saja ini, ya, contoh aja, ya. Antum punya anak di pondok, umpama boleh pekan pertama, boleh pekan keempat, umpama ini, ya, pekan keempat, ya, pekan pertama atau pekan keempat. Kemudian acara kita ini kolosal atau acara taklim, ya, pekan pertama, ya kan? Pekan pertama. Nah, antum nanti milih besoknya pekan pertama, ya kan? Terus antum akan bilang sama Kiada, Ustaz, ana mohon izin, ada Pak udzur syar'i, apa? Besok anak di pondok, Ustaz, besoknya pekan pertama. Jujur apa nggak jujur? Hah? Jujur lah, besok pondok, pekan pertama memang. Jujur alasannya, ya kan? Tapi dalam berjamaah nggak jujur itu, ya kan? Kenapa? Mestinya dia cari udzur. Cari udzur apa? Cari pekan yang keempatnya yang besok, pekan pertamanya bisa hadir. Atau kalau nggak ada pilihan, nggak ada pilihan sama sekali, pekan pertama saja itu. Cari udzur, semaksimal mungkin cari udzur. Gimana caranya? Teleponkah pihak pondok, mungkin bisa maju hari Sabtu, ya kan? Karena kita ada acara hari Ahad, mungkin setelah cari udzur nggak bisa, baru antum izin. Ya, baru antum izin, Ustaz, anak izin nggak bisa hadir karena udzur syar'i begini. Setelah antum semua cari udzur semaksimal mungkin, antum kemudian bisa hadir. Kemudian setelah cari udzur nggak bisa, baru izin. Itu orang jujur namanya. Ya, itu orang jujur dalam hidup berjamaah. Ini yang perlu kita evaluasi
Sudahkah kita jujur selama ini dalam udzur yang kita berikan kepada jamaah ini? Ada berapa banyak yang sering udzur kan? Banyak kan yang sering udzur? Afan, udzur terus. Betul kan? Nah, tinggal kemudian kita evaluasi diri kita sendiri, ya kan? Evaluasi diri kita sendiri. Udzur kita itu tadi itu jujur apa enggak? Bukan masalah syar'i enggak, syar'inya, ya. Mungkin syar'i, ya kan? Besok anak pondok, jaga orang tua jaga di rumah sakit, mungkin besok atau mungkin sambang ke mertua, umpamanya kan? Mungkin syar'i. Tapi kan masih bisa dicari udzur. Paham ya? Ya? Ada ya? Nah, nanti kita lanjutkan ya. Masih ada beberapa yang perlu kita evaluasi ya. Supaya hidup kita bersama ini semakin inilah ya. Evaluasi itu penting. Hasibu anfusakum ya. Qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu ya. Hitung-hitung diri kalian sebelum nanti kalian dihitung ya kan? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa dia ada sabda dari kitab. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Saya serahkan kepada pembawa acara.